Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umi Faiza dengan NIM E1A1 23134, Prodi Sipil Umum kelas genap. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan di negara Meksiko. Di negara Meksiko itu banyak sekali pencemaran lingkungan, tetapi pada video kali ini saya akan membahas tentang polusi udara yang ada di negara Meksiko. Untuk lebih lanjutnya, tetap saksikan video ini sampai selesai ya. Baik, negara Meksiko adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di Amerika Utara bagian selatan. Meksiko berbatasan dengan Amerika Serikat di sebelah utara, Guatemala dan Belize di sebelah selatan, Laut Karibia di timur, dan Samudra Pasifik di barat dan selatan barat daya. Ibu kota dari negara ini adalah kota Meksiko, yang juga merupakan kota terbesar di negara ini dan salah satu kota metropolitan terpadat di dunia. Meksiko sendiri memiliki sejarah yang kaya dengan peradaban Majak dan Aztec yang makmur sebelum kedatangan bangsa Spanyol pada abad ke-16. Setelah kemerdekaan dari Spanyol pada tahun 1821, Meksiko mengalami beberapa periode politik dan sosial yang berubah-ubah, termasuk Perang Saudara Meksiko pada pertengahan abad ke-19 dan Revolusi Meksiko pada awal abad ke-20. Negara Meksiko dikenal dengan kekayaan budaya dan warisan sejarahnya yang sangat luar biasa, termasuk situs-situs arkeologis seperti Chichen Itza dan Teotihuacan, serta tradisi seni, musik, dan kuliner yang kaya. Bahasa resmi dari negara ini adalah Spanyol, meskipun terdapat sejumlah bahasa daerah yang diakui di Meksiko seperti Nahuatl dan Maya. Ekonomi Meksiko itu sendiri adalah salah satu yang terbesar di Amerika Latin, didorong oleh sektor manufaktur, pertanian, serta sumber daya alam seperti minyak dan gas. Meksiko juga aktif dalam hubungan internasional, salah satunya menjadi anggota dari berbagai organisasi dan forum internasional seperti PBB, G20, dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA, sebelum digantikan dengan Kesepakatan Amerika Utara atau USMCA. Secara politik, Meksiko adalah negara federasi yang terdiri dari 32 negara bagian dan ibu kota federal. Sistem pemerintahan Meksiko didasarkan pada kondisi 1971, di mana yang telah mengalami beberapa amandemen sejak saat itu. Nah, Meksiko telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Peningkatan aktivitas industri, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur telah mendukung mobilitas penduduk dari pedesaan ke kota-kota besar. Nah, urbanisasi ini cepat menghasilkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan kegiatan industri yang secara langsung berkontribusi pada emisi polutan udara seperti partikel halus atau PM2,5, nitrogen dioksida atau NO2, dan ozon atau O3. Nah, dari peningkatan kendaraan bermotor ini, kendaraan bermotor merupakan sumber utama emisi di kota-kota besar seperti Mexico City, Guadalajara, dan Monterrey. Mexico City sebagai kota terpadat di Amerika Utara mengalami masalah serius akibat kemacetan lalu lintas yang parah dan polusi udara yang sangat tinggi. Nah, jumlah kendaraan yang terus meningkat ini bersama dengan kurangnya infrastruktur transportasi yang efisien dan penggunaan bahan bakar fosil yang tinggi semakin memperburuk kualitas udara di kota-kota metropolitan di Meksiko. Polusi udara di Meksiko adalah masalah lingkungan yang kompleks dan multidimensi yang mempengaruhi kualitas hidup jutaan penduduk. Kota-kota besar yang ada di Meksiko seperti Mexico City sering mengalami tingkat polusi udara yang tinggi akibat dari berbagai sumber polusi. Salah satu penyebab utama adalah sektor transportasi yang sangat bergantung pada kendaraan bermotor. Jadi di Meksiko itu banyak kendaraan bermotor yang sudah berusia tua dan kurang terawat, sehingga emisi gas buangannya juga lebih tinggi.
Selain itu, bahan bakar fosil yang digunakan menghasilkan polutan seperti karbon monoksida atau CO, nitrogen oksida atau NOx, dan partikel halus atau PM2,5 yang jelasnya ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan itu sendiri. Selain itu juga sumber polusi lainnya adalah sektor industri yang tersebar di berbagai kota besar yang ada di Meksiko. Pabrik-pabrik dan fasilitas industri seringkali tidak memiliki sistem pengendalian polusi yang memadai. Sehingga apa? Sehingga eh, melepaskan berbagai polutan ke udara. Sulfur dioksida atau SO2 dan berbagai partikel beracun lainnya adalah produk sampingan dari proses industri yang berkontribusi terhadap buruknya kualitas udara. Ditambah lagi pembakaran sampah secara terbuka di beberapa daerah tentunya juga tambah memperburuk masalah ini, yang mana menghasilkan polutan yang berbahaya yang terlepas langsung ke atmosfer tanpa melalui proses penyaringan atau pengendalian. Nah, kondisi geografis dan iklim juga memainkan peran penting dalam tingkat polusi udara di Meksiko. Misalnya, di Mexico City terletak di sebuah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan, di mana yang membuat sirkulasi udara menjadi terbatas. Polutan yang dihasilkan di kota ini sulit untuk tersebar keluar dari area tersebut, terutama selama musim kemarau ketika angin lemah dan suhu tinggi. Artinya polusi udara ini terjebak hanya di sekitaran eh, kota Meksiko itu sendiri karena kota Meksiko ini dikelilingi oleh pegunungan. Nah, fenomena ini menyebabkan konsentrasi polutan di udara menjadi lebih tinggi sehingga memperburuk kualitas udara dan menambah resiko kesehatan bagi penduduk yang tinggal di kota tersebut. Nah, dampak polusi udara terhadap kesehatan masyarakat sangat signifikan. Polusi udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan atau asma, bronkitis, terus penyakit kardiovaskular, dan bahkan kanker paru-paru. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan orang-orang dengan kondisi kesehatan yang sudah ada lebih berisiko terhadap dampak buruk ini. Selain itu, polusi udara eh, juga dapat mempengaruhi perkembangan janin bagi ibu hamil dan menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang bagi bayi yang terpapar sejak dalam kandungan. Di dalam di samping dampak langsung terhadap kesehatan manusia, polusi udara juga tentunya dapat merusak lingkungan seperti mengasidi tanah dan air serta merusak flora dan fauna yang menjadi bagian penting dari ekosistem. Pemerintah Meksiko telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah polusi udara ini. Salah satu upaya utamanya adalah penerapan regulasi emisi yang ketat untuk kendaraan dan industri. Program Hoi No Circula misalnya membatasi kendaraan berdasarkan plat nomor tertentu pada hari-hari tertentu untuk mengurangi kemacetan dan emisi gas buang. Selain itu, pemerintah juga berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur transportasi umum seperti memfasilitasi dengan adanya bus dan metro yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Penggunaan energi bersih dan terbarukan ini juga terus didorong dengan berbagai inisiatif untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi dari pembangkit listrik dan industri. Meskipun demikian, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada partisipasi aktif dari masyarakat dan industri, serta dukungan terus-menerus dari pemerintah dalam menerapkan dan menegakkan kebijakan lingkungan yang efektif. Jadi dalam makalah ini kita dapat menarik kerumusan masalah, yaitu yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan polusi udara? Terus yang kedua, apa saja jenis-jenis polusi udara? Yang ketiga, apa faktor-faktor utama yang menyebabkan polusi udara di Meksiko? 4. Apa dampak polusi udara terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan di Meksiko? 5. Bagaimana kebijakan dan strategi yang telah diterapkan untuk mengurangi polusi udara yang terjadi di Meksiko?
Dan yang terakhir, apa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya mengatasi polusi udara dan apa upaya pemulihan yang dapat diambil. Nah, tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama mengetahui pengertian dari polusi udara itu sendiri, yang kedua mengetahui apa saja jenis-jenis dari polusi udara, yang ketiga mengetahui faktor-faktor utama yang dapat menyebabkan polusi udara di Meksiko termasuk transportasi, industri, dan pembakaran biomasa serta faktor geografis dan cuaca yang mempengaruhi pola polusi. Keempat, mengetahui secara rinci dampak polusi udara terhadap kesehatan manusia dan lingkungan di Meksiko dengan mempertimbangkan berbagai jenis polutan dan populasi yang rentan. Kelima, mengkaji kebijakan dan strategi apa yang telah diterapkan oleh pemerintah Meksiko untuk mengurangi emisi polusi udara yang terjadi ini. Yang keenam, menganalisis tantangan utama yang dihadapi dalam pengendalian polusi udara termasuk penegakan hukum, infrastruktur, dan perubahan perilaku serta mengeksplorasi solusi dan upaya pemulihan yang dapat diambil. Nah, lanjut ke pembahasan. Jadi yang pertama itu apa sih polusi udara itu? Jadi, polusi udara adalah kondisi di mana atmosfer bumi tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan manusia, lingkungan, dan iklim. Polusi udara dapat berasal dari berbagai sumber termasuk aktivitas manusia dan proses alami. Polutan utama meliputi partikel halus atau PM2,5 dan PM10, gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO, sulfur dioksida atau SO2, nitrogen oksida atau NOx, ozon atau O3 di permukaan tanah, dan senyawa organik volatil atau VOC. Polusi udara tidak hanya terjadi di luar ruangan, tetapi juga dalam ruangan yang sering disebut sebagai polusi udara dalam ruangan. Partikel halus atau PM2,5 adalah partikel kecil dengan diameter kurang dari 2,5 mikrometer. Karena ukurannya yang sangat kecil ini, partikel ini dapat dengan mudah dapat terhirup oleh paru-paru dan masuk ke dalam aliran darah. Sehingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius seperti penyakit pernapasan, penyakit jantung, dan bahkan yang lebih parah itu kanker paru-paru. Sumber utama polusi udara PM2,5 ini termasuk yaitu bahan bakar fosil, aktivitas industri, dan kebakaran hutan. Partikel yang lebih besarnya lagi, PM10, juga berbahaya meskipun efeknya biasanya lebih terlokalisasi di saluran pernapasan atas. Nah, gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida memiliki berbagai sumber dan dampak. Karbon monoksida yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil tentu dapat mengganggu kemampuan darah untuk mengangkat oksigen ke seluruh tubuh. Sulfur dioksida yang berasal dari pembakaran batu bara dan minyak dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan memperburuk penyakit paru-paru. Nitrogen dioksida yang juga berasal dari pembakaran bahan bakar berkontribusi pada pembentukan ozon troposferik dan hujan asam yang tentunya merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Ozon di permukaan tanah atau ozon troposferik terbentuk ketika sinar matahari bereaksi dengan polutan seperti nitrogen dioksida dan senyawa organik volatil. Ozon pada lapisan ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, memperburuk asma, dan bahkan mengurangi fungsi paru-paru. Jadi ozon ini atau partikel ozon ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Selain itu juga ozon troposferik juga merusak tanaman dan bahkan mengurangi hasil pertanian yang tentunya berdampak negatif pada ekonomi dan ketahanan pangan.
Senyawa organik volatil atau VOC adalah kelompok senyawa organik yang mudah menguap dan berkontribusi pada pembentukan ozon troposferik dan partikel halus. VOC dapat berasal dari berbagai sumber termasuk produk-produk rumah tangga seperti cat, pembersih, dan pelarut, serta aktivitas industri dan transportasi. Paparan jangka panjang terhadap VOC dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk kerusakan hati, ginjal, dan sistem saraf, serta meningkatkan risiko kanker. Polusi udara dalam ruangan juga menjadi perhatian serius. Kenapa? Karena sumber polusi udara dalam ruangan meliputi asap rokok, pembakaran kayu atau bahan bakar biomasa untuk memasak dan pemanasan, serta produk-produk rumah tangga yang melepaskan polutan. Polusi udara dalam atau dalam ruangan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada anak-anak dan lansia yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dalam ruangan. Upaya untuk mengurangi polusi udara dalam ruangan termasuk meningkatkan ventilasi, menggunakan bahan bakar yang lebih bersih, dan mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung VOC. Nah, secara keseluruhan, polusi udara adalah ancaman serius yang memerlukan perhatian dan tindakan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat. Upaya untuk mengurangi polusi udara melibatkan berbagai pendekatan, mulai dari penerapan regulasi yang ketat, terus peningkatan teknologi yang bersih, hingga pembuatan perubahan perilaku individu. Hanya dengan kerjasama yang efektif dan komitmen yang kuat, polusi udara dapat dikendalikan dan dampaknya pun terhadap kesehatan dan manusia lingkungan dapat diminimalkan. Terus selanjutnya jenis-jenis polusi udara. Polusi udara terdiri dari berbagai jenis polutan yang dapat berasal dari sumber alami maupun aktivitas manusia. Adapun jenis-jenis utama polusi udara yaitu seperti yang dijelaskan tadi, yaitu pertama partikulat halus atau PM2,5 dan PM10. Partikulat halus terdiri dari partikel-partikel kecil yang tersuspensi di udara. PM10 merujuk pada partikel dengan diameter kurang dari 10 mikrometer. Sementara PM2,5 adalah partikel dengan diameter kurang dari 2,5 mikrometer. Sumber utama dari kedua partikulat ini yaitu termasuk pembakaran bahan bakar fosil, proses industri, dan kebakaran hutan. Partikulat halus dapat menembus sistem pernapasan manusia, menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti yang dijelaskan tadi, contohnya asma, bronkitis, penyakit jantung, dan kanker paru-paru. Yang kedua, karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas beracun yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil seperti bensin, gas alam, dan minyak. Sumber utama dari CO ini adalah kendaraan bermotor, alat pemanasan yang tidak efisien, dan pembakaran biomasa. Karbon monoksida mengganggu kemampuan darah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, yang mengganggu kemampuan darah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, yang tentunya dapat menyebabkan keracunan CO dengan gejala seperti sakit kepala, pusing, dan pada tingkat yang lebih tinggi dapat menyebabkan kematian. Ketiga, sulfur dioksida atau SO2. Sulfur dioksida atau SO2 ini adalah gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur seperti batu bara dan minyak. Sumber utama dari SO2 ini adalah pembangkit listrik seperti tenaga batu bara, pabrik industri, dan kendaraan yang menggunakan bahan bakar berkualitas rendah. SO2 dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, memperburuk penyakit paru-paru, dan berkontribusi pada pembentukan hujan asam yang merusak ekosistem dan bangunan. Keempat, nitrogen dioksida atau NOx.
Nitrogen oksida adalah sekelompok gas yang terdiri dari nitrogen dioksida atau NO2 dan nitrogen monoksida atau NO. NOx dihasilkan dari pembakaran bahan bakar pada suhu tinggi, seperti di mesin kendaraan dan pembangkit listrik. NOx berkontribusi pada pembentukan ozon, troposferik, dan partikel halus serta menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan memperburuk kondisi asma dan penyakit paru-paru lainnya. Selanjutnya yang kelima adalah ozon troposferik atau O3. Ozon troposferik ini adalah ozon yang terbentuk dari permukaan tanah ketika sinar matahari bereaksi dengan polutan seperti NOx dan senyawa organik volatil atau VOC. Ozon pada lapisan ini tentunya juga sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, di mana dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, memperburuk asma, dan mengurangi fungsi paru-paru. Ozon juga merusak tanaman, mengurangi hasil pertanian, dan berdampak negatif pada ekosistem. Yang keenam, senyawa organik volatil atau VOC, di mana VOC ini adalah sekelompok senyawa organik yang mudah menguap dan dapat berkontribusi pada pembentukan ozon troposferik dan partikel halus. Sumber dari VOC ini adalah termasuk juga produk rumah tangga seperti cat, pembersih, dan pelarut, serta aktivitas industri dan transportasi. Paparan jangka panjang terhadap VOC dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk kerusakan hati, ginjal, sistem saraf, serta meningkatkan risiko kanker. Ketujuh, amonia atau NH3. Amonia adalah gas yang dihasilkan terutama dari aktivitas pertanian seperti penggunaan pupuk nitrogen dan limbah ternak. Amonia dapat bereaksi dengan polutan lain di atmosfer untuk membentuk partikel halus yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Amonia juga berkontribusi pada pengasaman tanah dan air yang dapat merusak ekosistem. Yang kedelapan dan terakhir yaitu adalah logam berat. Polutan logam berat seperti timbal, merkuri, dan kadmium dapat terlepas ke udara dari berbagai sumber industri, pembakaran bahan bakar fosil, dan limbah elektronik. Logam berat sangat beracun dan dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, ginjal, dan organ-organ vital lainnya serta memiliki efek kumulatif dalam tubuh manusia. Jadi jenis-jenis dari polusi udara ini seperti yang dijelaskan tadi, yaitu ada partikulat halus seperti PM2,5 dan PM10, ada karbon monoksida, sulfur dioksida, terus nitrogen dioksida, ozon troposferik, senyawa organik volatil, amonia, dan logam berat. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab polusi udara. Nah, polusi udara di Meksiko, khususnya di kota-kota besar seperti Mexico City, adalah masalah yang kompleks dengan banyak faktor-faktor penyebabnya. Berikut penjelasannya. Jadi faktor-faktor utama yang menyebabkan polusi udara di negara Meksiko ini itu yang pertama transportasi. Kendaraan bermotor merupakan kontribusi utama polusi udara di Meksiko. Banyak kendaraan pribadi dan komersial yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin dan diesel, di mana ini menghasilkan emisi gas yang berbahaya seperti karbon monoksida atau CO, nitrogen oksida atau NOx, dan partikel halus seperti PM2,5. Selain itu, kendaraan yang lebih tua dan kurang terawat memiliki efisiensi bahan bakar yang rendah dan menghasilkan lebih banyak polutan. Urbanisasi yang cepat juga mempermudah masalah ini karena peningkatan jumlah kendaraan di jalan. Yang kedua, industri. Dari sektor industri ini adalah sumber signifikan polusi udara di Meksiko. Pabrik-pabrik terutama yang bergerak di bidang manufaktur, pengolahan minyak dan
produksi energi seringkali melepaskan polutan seperti sulfur dioksida atau SO2, nitrogen oksida atau NOx, senyawa organik volatil atau VOC, dan partikel-partikel lainnya ke atmosfer. Proses industri yang tidak efisien dan penggunaan teknologi lama yang tidak ramah lingkungan memperburuk situasi ini. Yang ketiga, pembakaran sampah. Pembakaran sampah secara terbuka masih lazim di beberapa daerah, terutama di daerah perkotaan dan pinggiran kota. Proses ini menghasilkan berbagai polutan berbahaya, terutama dioksin, furan, partikel halus, dan VOC. Pembakaran sampah yang tidak terkendali dan tidak teratur juga berkontribusi terhadap kualitas udara yang buruk dan risiko kesehatan bagi penduduk setempat. Yang keempat, pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang menggunakan batu bara, minyak, dan gas alam sebagai sumber energi utama menyumbang signifikan terhadap polusi udara. Emisi dari pembangkit listrik ini termasuk sulfur dioksida atau SO2, nitrogen dioksida atau NOx, dan merkuri yang semuanya berkontribusi pada pembentukan hujan asam. Nah, partikel halus dan ozon troposferik. Nah, pemanfaatan teknologi lama dan kurangnya regulasi yang ketat memperburuk dampak dari pembangkit listrik ini. Selanjutnya yang kelima, kondisi geografis dan iklim. Mexico City terletak di sebuah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan, yang menciptakan kondisi di mana polutan cenderung terperangkap di daerah tersebut atau hanya di sekitaran negara tersebut seperti yang dijelaskan tadi, dan sulit untuk tersebar keluar. Fenomena meteorologi seperti inversi suhu juga dapat menyebabkan polutan terkumpul di dekat permukaan tanah, meningkatkan konsentrasi polutan di udara. Iklim yang sering tidak memiliki angin kencang juga memperburuk masalah ini. Selanjutnya, yang keenam, pertanian. Aktivitas pertanian termasuk penggunaan pupuk kimia dan pestisida menyumbang polusi udara melalui emisi amonia atau NH3. Amonia dapat bereaksi dengan polutan lain di atmosfer untuk membentuk partikel halus yang berbahaya. Pembakaran sisa-sisa tanaman setelah panen juga menghasilkan asap dan partikel yang mencemari udara. Yang ketujuh, pembangunan dan konstruksi. Kegiatan pembangunan dan konstruksi di kota-kota besar menghasilkan debu dan partikel halus yang dapat mencemari udara. Debu dari situs konstruksi, penggunaan alat berat, dan kendaraan konstruksi menambah jumlah partikel halus di udara. Pengawasan yang kurang ketat terhadap praktik konstruksi yang ramah lingkungan memperburuk polusi dari sektor ini. Selanjutnya adalah pembakaran biomasa. Di daerah pedesaan, pembakaran biomasa seperti kayu dan arang untuk memasak dan pemanasan menghasilkan polutan seperti karbon monoksida atau CO, partikel halus, PM, dan VOC. Polusi dari pembakaran biomasa ini dapat merambah ke daerah perkotaan dan berkontribusi pada degradasi kualitas udara secara keseluruhan. Selanjutnya yang kesembilan adalah penggunaan bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil dalam skala besar, baik untuk transportasi, industri maupun pembangkit listrik adalah salah satu faktor utama dalam penyumbang polusi udara di negara Meksiko ini. Proses pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan berbagai polutan berbahaya yang dapat mencemari udara dan memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, selanjutnya dampak dari polusi udara ini. Nah, polusi udara di Meksiko memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Kualitas udara yang buruk telah menjadi masalah yang serius di negara ini, terutama kota-kota besar seperti Mexico City. Dampak yang dirasakan dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa serta ekosistem alaminya yang menjadi semakin terancam.
Yang pertama yaitu dampak terhadap kesehatan pernapasan. Polusi udara di Meksiko yang sebagian besar berasal dari emisi kendaraan bermotor dan industri, di mana mengandung partikel halus PM2,5 dan gas berbahaya seperti nitrogen dioksida dan ozon. Partikel halus ini sangat berbahaya karena dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan, bahkan menembus paru-paru. Akibatnya, banyak penduduk yang menderita penyakit pernapasan kronis seperti asma dan bronkitis. Anak-anak adalah kelompok yang sangat rentan terhadap polusi udara ini dan seringkali mengalami gejala seperti batuk kronis, sesak napas, dan infeksi saluran pernapasan akut. Selanjutnya, dampak terhadap kesehatan kardiovaskuler. Paparan jangka panjang terhadap polusi udara ini juga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler. Polutan seperti PM2,5 dan NO2 dapat menyebabkan peradangan sistemik yang berkontribusi pada perkembangan penyakit jantung, koroner, hipertensi, dan serangan jantung. Selanjutnya, dampak terhadap kesehatan mental. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa polusi udara tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental. Paparan polutan udara dapat mempengaruhi otak melalui mekanisme peradangan dan stres oksidatif yang dapat berkontribusi pada gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Studi di Meksiko telah menemukan korelasi antara tingkat polusi udara yang tinggi dengan peningkatan kasus gangguan mental, yang menunjukkan bahwa kualitas udara yang buruk memiliki dampak yang luas dan multidimensional. Selanjutnya, dampak terhadap perkembangan anak. Polusi udara memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak. Paparan polusi udara selama masa kehamilan dapat menyebabkan komplikasi selama kelahiran prematur dan berat badan bayi lahir rendah. Anak-anak yang terpapar polusi udara ini juga berisiko mengalami gangguan perkembangan paru-paru yang dapat menyebabkan masalah pernapasan kronis yang terjadi di kemudian hari. Selain itu juga penelitian menunjukkan bahwa paparan polusi udara dapat mempengaruhi perkembangan kognitif dan perilaku anak, menghambat kemampuan belajar dan bahkan perkembangan sosial. Selanjutnya, dampak terhadap lingkungan. Dampak polusi udara terhadap lingkungan di Meksiko juga sangat merusak. Polutan seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida dapat bereaksi di atmosfer untuk membentuk asam hujan. Asam hujan ini kemudian mengendap di tanah dan perairan sehingga menyebabkan pengasaman yang merusak ekosistem. Tanaman yang rusak, tanah kehilangan kesuburannya, dan air menjadi tercemar, mengancam kehidupan akuatik. Selanjutnya, dampak terhadap kualitas udara dalam ruangan. Kualitas udara dalam ruangan juga terpengaruh oleh polusi udara luar ruangan. Gas beracun dan partikel halus dapat masuk ke dalam rumah dan bangunan melalui ventilasi dan jendela. Di kota-kota besar, kualitas udara dalam ruangan sering kali sama buruknya dengan udara luar, atau bahkan lebih buruk karena kurangnya sirkulasi udara yang baik. Hal ini semakin meningkatkan risiko kesehatan bagi penghuni, terutama bagi mereka yang menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam ruangan, seperti anak-anak, lansia, dan orang-orang dengan kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, dampak terhadap perubahan iklim. Polusi udara di Meksiko juga mempercepat perubahan iklim di Meksiko. Emisi gas rumah kaca yang seperti karbon dioksida atau CO2 dari kendaraan bermotor, industri, dan pembangkit listrik meningkatkan efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Nah, pemanasan global ini memiliki dampak luas termasuk
cuaca ekstrim, peningkatan frekuensi dan intensitas badai, kenaikan permukaan laut, dan gangguan pada pola cuaca yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Perubahan iklim ini juga dapat memperburuk polusi udara dengan meningkatkan konsentrasi ozon troposferik pada hari-hari panas. Selanjutnya yaitu dampak ekonomi. Polusi udara memiliki dampak ekonomi yang signifikan di Meksiko. Biaya kesehatan yang meningkat akibat penyakit yang disebabkan oleh polusi udara ini membebani sistem kesehatan publik dan mengurangi produktivitas tenaga kerja. Orang-orang yang sakit atau memiliki anggota keluarga yang sakit karena polusi udara ini cenderung menghabiskan lebih banyak waktu dan uang untuk perawatan medis yang mengurangi pendapatan dan kualitas hidup mereka. Industri pariwisata juga pun terpengaruh karena kualitas udara yang buruk dapat mengurangi daya tarik wisatawan dan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, selanjutnya kebijakan dan strategi pemerintah Meksiko untuk mengurangi polusi udara. Jadi, pemerintah Meksiko dari dampak-dampak yang terjadi akibat polusi udara tadi, pemerintah Meksiko telah menerapkan beberapa kebijakan dan strategi untuk mengatasi masalah polusi udara yang semakin memburuk ini, terutama di kota-kota besar seperti Mexico City. Salah satu atau beberapa kebijakan dan strategi utama yang telah dilakukan oleh yang telah diterapkan oleh negara Meksiko, yaitu yang pertama program Hoy No Circula. Program Hoy No Circula adalah salah satu inisiatif yang paling terkenal yang diterapkan di Mexico City untuk mengurangi polusi udara. Program ini membatasi penggunaan kendaraan bermotor pada hari-hari tertentu berdasarkan nomor plat kendaraan. Misalnya nih, contohnya kendaraan dengan plat nomor berakhir dengan angka tertentu dilarang beroperasi pada hari-hari tertentu dalam seminggu. Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan, mengurangi emisi gas buang, dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Program ini telah membantu menurunkan tingkat polusi udara meskipun mungkin ada beberapa kritik terkait pengecualian dan efektivitas jangka panjangnya. Yang kedua, peningkatan standar emisi kendaraan. Pemerintah Meksiko telah menerapkan standar emisi yang lebih ketat untuk kendaraan baru. Standar ini dirancang untuk mengurangi kendaraan emisi polutan seperti nitrogen oksida atau NOx dan partikel halus atau PM. Selain itu, inspeksi dan pemeliharaan kendaraan secara berkala diwajibkan untuk memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi di jalan ini telah memenuhi standar emisi yang telah ditetapkan. Nah, peningkatan standar emisi ini diharapkan dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari sektor transportasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu promosi transportasi umum. Untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, pemerintah Meksiko juga telah berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur transportasi umum. Nah, ini termasuk perluasan jaringan metro, bus rapid transit atau BRT, dan layanan transportasi umum lainnya. Transportasi umum yang lebih efisien dan andal diharapkan dapat menarik lebih banyak pengguna dan mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan, sehingga mengurangi emisi polutan. Yang keempat, penggunaan energi terbarukan. Meksiko telah berkomitmen untuk menggunakan atau meningkatkan penggunaan energi terbarukan sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi polusi udara dan mengatasi perubahan iklim. Pemerintah Meksiko telah menetapkan target untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan termasuk tenaga surya dan angin. Selanjutnya yaitu regulasi industri. Nah, pemerintah Meksiko telah menerapkan regulasi yang lebih ketat untuk industri dalam hal emisi polutan. Artinya, industri diwajibkan untuk mematuhi batas emisi
maksudnya itu industri diwajibkan untuk mematuhi batasan emisi yang ketat dan menggunakan teknologi pengendalian polusi, sehingga inspeksi dan pemantauan berkala dilakukan untuk memastikan kepatuhan industri terhadap regulasi ini. Sanksi berat dikenakan pada perusahaan yang melanggar peraturan emisi. Langkah ini tentunya bertujuan untuk mengurangi kontribusi industri terhadap polusi udara. Selanjutnya yaitu pengelolaan sampah. Pembakaran sampah secara terbuka merupakan salah satu sumber polusi udara di Meksiko. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah memperkenalkan program pengelolaan sampah yang lebih baik. Ini termasuk pengumpulan sampah yang lebih efisien, peningkatan fasilitas daur ulang, dan promosi praktik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu edukasi dan kesadaran masyarakat. Pemerintah Meksiko juga telah meluncurkan berbagai kampanye edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas udara. Kampanye ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak dari polusi udara terhadap kesehatan dan lingkungan, serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya pengendalian polusi udara ini. Selanjutnya yaitu ke-8, peningkatan kualitas data dan pemantauan. Untuk mengatasi polusi udara secara efektif, pemerintah Meksiko telah meningkatkan sistem pemantauan kualitas udara. Stasiun pemantauan udara mengidentifikasi sumber utama emisi. Data yang diperoleh dari pemantauan ini tentunya digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tetap sasaran dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil. Selanjutnya yaitu program penghijauan kota. Penghijauan kota ini merupakan salah satu strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas udara. Penanaman pohon dan pembuatan taman kota tentunya dapat membantu menyerap polutan dan meningkatkan kualitas udara. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu kebijakan internasional. Meksiko juga aktif dalam kebijakan internasional untuk mengatasi polusi udara dan perubahan iklim. Negara ini bekerja sama dengan organisasi internasional dan negara lain untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik dalam pengendalian polusi udara. Nah, itulah kebijakan dan strategi yang telah diterapkan oleh pemerintah Meksiko, di mana kombinasi dari berbagai kebijakan dan strategi ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah Meksiko untuk mengatasi masalah polusi udara di negaranya sendiri. Meskipun tantangan tetap ada, upaya yang berkelanjutan dan inovatif diharapkan dapat meningkatkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat di Meksiko. Nah, selanjutnya tantangan yang dihadapi tentunya dari berbagai kebijakan dan strategi yang telah diterapkan tadi, tentunya ada beberapa tantangan yang dihadapi. Nah, mengatasi polusi udara di Meksiko merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Karena apa? Karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utamanya adalah ketergantungan negara pada bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan energi. Sektor transportasi dan industri masih sangat bergantung pada minyak dan gas. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan, transisi menuju energi bersih memerlukan investasi besar dan perubahan infrastruktur yang signifikan. Selanjutnya, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor terutama di kota-kota besar seperti Mexico City juga menambah beban polusi udara. Program seperti How No Circula yang bertujuan membatasi penggunaan kendaraan pribadi pada hari-hari tertentu seringkali tidak cukup efektif. Bahkan banyak orang membeli kendaraan kedua atau ketiga untuk menghindari pembatasan yang diterapkan oleh program tersebut. Nah, kendaraan-kendaraan ini seringkali tidak memenuhi standar emisi yang ketat, terutama di daerah yang kurang teratur dalam hal inspeksi dan pemeliharaan kendaraan. Solusi jangka
Solusi jangka panjang memerlukan peningkatan transportasi umum yang andal dan efisien, serta kebijakan yang mendorong penggunaan kendaraan listrik dan energi bersih. Selanjutnya, proses industrialisasi dan urbanisasi yang cepat di Meksiko turut berkontribusi terhadap polusi udara. Banyak industri besar beroperasi di dekat pusat kota yang menghasilkan emisi polutan berbahaya seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikel halus. Kurangnya pengawasan dan penegakan regulasi emisi ini seringkali lemah dan beberapa industri tidak memenuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan. Selain itu juga kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat tentang dampak polusi udara terhadap kesehatan dan lingkungan juga merupakan tantangan yang sangat besar, dan bahkan menurut saya ini adalah tantangan yang paling utama. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak menyadari sejauh mana polusi udara dapat mempengaruhi kesehatan mereka dan cenderung mengabaikan praktik-praktik yang telah yang dapat mengurangi emisi polutan. Pemerintah bahkan perlu meningkatkan kampanye edukasi yang efektif untuk mendorong perubahan perilaku seperti menggunakan transportasi umum, mengurangi pembakaran sampah, dan mengadopsi teknologi energi bersih. Kurangnya infrastruktur transportasi yang memadai di banyak kota memaksa masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi yang malah akan memperburuk kemacetan lalu lintas dan akan menambah emisi polutan. Terus selanjutnya yaitu dengan upaya dan komitmen yang kuat, sebenarnya Meksiko dapat mencapai peningkatan kualitas udara yang signifikan dan melindungi kesehatan serta lingkungan bagi generasi mendatang. Tetapi tantangan yang dihadapi ini sangat tidak mudah. Namun dengan langkah-langkah yang tepat dan kolaborasi yang kuat, polusi udara di Meksiko dapat dikurangi dengan signifikan. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mendukung kebijakan ini sehingga kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan tadi dapat berjalan dengan lancar. Hanya dengan kerjasama dan upaya bersama, Meksiko dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di masa depan. Nah, kesimpulan dari makalah ini, dari pembahasan polusi udara yang ada di Meksiko atau yang terjadi di Meksiko, yaitu mengatasi polusi udara di negara Meksiko merupakan tantangan yang sangat besar yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satu faktor utamanya adalah ketergantungan negara pada bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan energi, terutama di sektor transportasi dan industri. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di kota-kota besar seperti Mexico City terus menambah beban polusi udara. Program seperti Hoy No Circula yang bertujuan membatasi penggunaan kendaraan pribadi seringkali tidak cukup efektif. Nah, proses industrialisasi dan urbanisasi yang cepat di Meksiko juga turut berkontribusi signifikan terhadap polusi udara. Banyak industri besar beroperasi di dekat pusat kota, menghasilkan emisi polutan berbahaya seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikel halus. Pengawasan dan penegasan regulasi emisi seringkali lemah dan beberapa industri tidak memenuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dimana ini memperburuk kualitas udara di sekitarnya. Nah, yang lebih parahnya lagi, kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat tentang dampak polusi udara ini terhadap kesehatan dan lingkungan, sehingga ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah maupun negara Meksiko, sehingga di mana banyak orang tidak menyadari sejauh mana polusi udara dapat mempengaruhi kesehatan mereka dan cenderung mengabaikan praktik-praktik yang dapat mengurangi emisi polutan.
Pemerintah perlu meningkatkan kampanye edukasi yang efektif untuk mendorong perubahan perilaku seperti menggunakan transportasi umum, mengurangi pembakaran sampah, dan mengadopsi teknologi energi bersih. Selain itu juga infrastruktur transportasi yang tidak memadai seperti yang dijelaskan tadi tidak memadai di banyak kota memaksa masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi yang memperburuk kemacetan lalu lintas dan emisi polutan yang artinya dalam untuk mengurangi polusi atau emisi polusi udara di negara Meksiko ini harus adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah itu sendiri sehingga program-program atau kebijakan dan strategi yang telah diterapkan tadi dapat berjalan dengan lancar sehingga diharapkan polusi udara di negara Meksiko dapat berkurang dan bahkan tidak ada polusi udara di negara Meksiko. Sekian pembahasan dari pembahasan makalah saya tentang polusi udara yang ada di negara Meksiko. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.